Shalom saudara-saudari, puji Tuhan kali ini kita masuk ke bab 7, bocor dan hanyut. Pembacaan Alkitab, Ibrani 2 ayat 1 sampai dengan 4. Dalam kitab Ibrani ada beberapa kata-kata peringatan, selalu dikarenakan ada bagian firman yang sangat penting yang dikatakan sebelum dan sesudahnya. Terlebih dahulu ada bagian firman yang sangat penting, kemudian disusul oleh kata peringatan. Atau jika di bawahnya ada bagian firman yang sangat penting, maka sebelumnya ada kata peringatan. Inilah ciri khas kitab Ibrani, saudara-saudari. Saudara-saudari harus teliti dan memperhatikan. Ada satu perkara yang mengherankan, yaitu terhadap sekelompok orang tersebut dikatakan perkataan demikian. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Inilah peringatan pertama. Peringatan ini mengatakan kita harus lebih teliti memperhatikan jika tidak akan ada bahaya, yaitu hanyut di bawah arus, saudara-saudari. Kehilangan karunia keselamatan yang begitu besar. Siapakah yang mengerjakan keselamatan yang begitu besar itu? Allah, Tuhan dan Roh Kudus yang mengerjakannya, saudara-saudari. Karena keselamatan ini betapa besar, maka kita harus lebih teliti memperhatikan, jangan sampai hanyut di bawah arus. Saudara-saudari, bocor. Rasul mengatakan kita jangan bocor. Artinya setelah kita mendengar begitu banyak perkara mengenai Tuhan Yesus Kristus, sekali-kali jangan sampai bocor habis, saudara-saudari. Bocor berarti pasti ada lubangnya. Jika berlubang, baik lubang itu berasal maupun kecil, pasti akan bocor. Perkara benda yang lebih diperhatikan seorang itu merupakan lubang yang membuat dia bocor. Ada orang yang lubangnya lebih besar, seperti orang-orang yang selama ini tidak pernah dengan tuntas menghakimi dosa. Orang-orang yang selalu tidak jujur, selalu berbohong, tidak menghakimi dosa, tidak jujur, berbohong, semua itu adalah lubang yang membuat dia bocor. Kita masing-masing harus menemukan di mana lubang kita. Kalau mengatakan kita tidak berlubang, maka pertanyaan selanjutnya adalah apakah kita membocorkan perkara-perkara Kristus atau tidak. Saudara-saudari yang berikut adalah hanyut. Apakah yang dimaksud dengan hanyut itu? Hanyut adalah keadaan yang tidak perlu memakai tenaga. Mendayung perahu memerlukan tenaga, tetapi jikalau Anda hanyut mengikuti arus aliran air, itu tidak akan memerlukan tenaga. Hanyut artinya terbawa arus. Kemana air mengalir, Anda juga ke sana. Keadaan itu dalam Alkitab disebut hanyut. Jika seorang ingin pergi ke suatu tempat, ia harus mengendalikan perahunya sekuatnya, mengemudikan, dan tidak boleh membiarkan perahunya hanyut, saudara-saudari. Hanyut membuat Anda tidak dapat mencapai tujuan. Jika Anda ingin mencapai tujuan tertentu, harus mengeluarkan tenaga khusus untuk menantang arus, saudara-saudari. Saudara-saudari, perkara rohani, kehidupan rohani, dan semua perkara yang berhubungan dengan Kristus perlu dicatat erat-erat di hadapan Allah, saudara-saudari. Dan selain itu, masih perlu kita memakai tenaga untuk maju ke depan. Jika Anda ingin melawan iblis, Anda harus menolak daging, menolak diri sendiri. Apakah Anda mengira di mana saja Anda bisa damai sejahtera? Apakah Anda menerima menjadi orang Kristen sedemikian mudah? Apakah Anda mengira kita boleh dengan seenaknya hanyut terbawa arus? Tidak semudah ini, saudara-saudari. Hati kita harus memiliki satu tujuan khusus. Tidak boleh hanyut. Hari ini kita perlu bertanya kepada diri sendiri, demikian, apakah sebenarnya tujuan menjadi orang Kristen? Kalau aku ingin menuju ke utara, tetapi perahuku menuju ke selatan, maka hatiku akan sangat gelisah karenanya. Sebab ini berarti aku tidak mencapai tempat tujuan. Kalau aku tidak berminat menuju ke utara dan memang tidak mempunyai tujuan tertentu, maka aku akan hanyut terbawa arus ke tempat arus itu mengalir. Kiranya Allah memberi karunia kepada kita, saudara-saudari, supaya dalam perkara rohani yang Allah berikan untuk kita dengar, kita benar-benar tidak sembarangan, tidak kendor, tidak bocor, dan tidak hanyut, saudara-saudari. Puji Tuhan, amin.